Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan PPT kami tentang dua soal permasalahan yaitu SPLDV dan SPLTV dengan menggunakan dua metode penyelesaian dari dua soal tersebut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Safani Aliana Nafisa dengan NIM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Syahla Kailanida dengan NIM akhir 41. Perkenalkan, nama saya Nadia Alia Safira dengan NIM akhir 61. Perkenalkan, nama saya Winda Kurnia Putri dengan NIM akhir 63. Perkenalkan, nama saya Maya Aprilia Wundari dengan NIM akhir 089. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal permasalahan SPLDV. Dalam soal permasalahan SPLDV ini kita menyelesaikannya dengan dua metode yaitu metode grafik dan metode campuran. Untuk soalnya sebagai berikut, yaitu seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapatkan 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapa banyak uang parkir yang ia peroleh? Yang pertama yaitu pembahasan dengan metode campuran. Yang pertama kita melakukan permisalan, yaitu kita misalkan X adalah tarif parkir per mobil dan Y adalah tarif parkir per motor, yang dimana berdasarkan soal tersebut dapat diperoleh modul matematika sebagai berikut. 3X plus 5Y sama dengan 17.000 digunakan sebagai persamaan pertama, dan 4X plus 2Y sama dengan 18.000 digunakan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, kita akan melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 tersebut. Di sini kita akan mengeliminasi nilai X, yang dimana dengan mengalihkan persamaan 1 dengan 4, persamaan 2 dengan 3. Diperoleh persamaan 1 yaitu 12X plus 20Y sama dengan 68.000, dan persamaan kedua yaitu 12X plus 6Y sama dengan 54.000. Dikurangi dan diperoleh hasil 14Y sama dengan 14.000 dan Y sama dengan 1.000. Setelah diperoleh nilai Y sama dengan 1.000, maka substitusikan nilai Y sama dengan 1.000 tersebut ke salah satu persamaan yang diketahui. Di sini kita memasukkan nilai Y sama dengan 1.000 ke persamaan pertama, yaitu 3X plus 5Y sama dengan 17.000. 3X plus 5 dikali 1.000 sama dengan 17.000. 3X plus 5.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan 17.000 dikurang 5.000. 3X sama dengan 12.000, dan X sama dengan 12.000 dibagi 3X, yang diperoleh X sama dengan 4.000. Selanjutnya, hasil yang diperoleh adalah uang parkir mobil atau X sama dengan 4.000, uang parkir motor atau Y sama dengan 1.000, dan uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan 30 motor adalah 20 dikali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000 sama dengan 30.000 sama dengan 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000. Jadi, uang yang diperoleh untuk 20 mobil dan 30 motor sebesar 110.000. Selanjutnya, penyelesaian dengan metode grafik yang akan dibahas oleh rekan saya, Safa. Baik, untuk penyelesaian soal SPLDV dengan menggunakan metode grafik, tadi perlu diingat untuk X adalah tarif parkir mobil dan Y adalah tarif parkir motor. Kemudian menghasilkan persamaan yang pertama, 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000, dan persamaan yang kedua, 2X ditambah Y sama dengan 9.000. Jadi persamaan tersebut diubah ke persamaan Y sama dengan 6X ditambah B untuk mencari titik yang nantinya digunakan untuk membuat grafik.
3X ditambah 5Y sama dengan 17.000, 5Y sama dengan 17.000, 3X-nya pindah posisi ke kanan menjadi min 3X, Y sama dengan 17.000 dikurangi 3X dibagi 5. Sehingga Y sama dengan 3.400 dikurangi 0,6X. Dan untuk yang persamaan kedua, 2X ditambah Y sama dengan 9.000, Y sama dengan 9.000 dikurangi 2X. Selanjutnya, untuk mencari titik potong dari kedua persamaan tersebut, untuk Y sama dengan 3.400 dikurangi 0,6X. Jika X 0, maka Y sama dengan 3.400. Dan titik potongnya adalah 0,3400. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya 3.400 per 0,6 sehingga menghasilkan 5.666. Sehingga titik potongnya 5.666,0. Dan untuk Y sama dengan 9.000 dikurangi 2X, X sama dengan 0, maka Y-nya 9.000 dan titik potongnya 0,9.000. Dan untuk Y sama dengan 0, maka titik X-nya adalah 9.000 dibagi 2, yaitu 4.500. Sehingga titik potongnya adalah 4.500 dikurangi 4.500,0. Selanjutnya diketahui titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada 4.000 dan 5.666, sedangkan untuk titik potong terhadap sumbu Y-nya 9.000 dan 4.500. Kemudian ada dua pertemuan titik, yaitu di titik X-nya 4.000 dan titik Y-nya 1.000. Jadi titik-titik potong tersebut menghasilkan grafik sebagai berikut. Dan dari grafik tersebut kita dapat mengetahui nilai X dan Y, yaitu nilai X sebesar 4.000 dan nilai Y sebesar 1.000. Kemudian untuk mengetahui jumlah total uang parkir 20 mobil dan 30 motor adalah dengan 20X ditambah 30Y, 20 dikali 4.000 ditambah 30 dikali 1.000 menghasilkan 80.000 ditambah 30.000, yaitu total uang parkir untuk 20 mobil dan 30 motor ada 110.000. Selanjutnya yaitu soal permasalahan SPLTV yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Maya. Baik, untuk contoh soal kedua dengan metode determinan dan metode inverse, sebuah perusahaan pengirim barang memiliki 3 armada yang berbeda untuk mengirimkan barang ke 3 kota. Armada pertama disebut A, armada kedua B, dan armada ketiga C, masing-masing mengirimkan barang ke kota X, Y, dan Z. Setiap armada memiliki kapasitas dan waktu pengiriman yang berbeda untuk masing-masing kota. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Kayla. A. Kota pertama mengirimkan 2 ton barang ke kota X, 3 ton ke kota Y, dan 5 ton ke kota Z. Total waktu yang dibutuhkan oleh armada pertama untuk mengirimkan barang ke kota 3 kota adalah 10 jam. B. Armada kedua mengirimkan 5 ton barang ke kota X, 1 ton ke kota Y, dan 4 ton ke kota Z. Total waktu yang dibutuhkan oleh armada kedua untuk mengirimkan barang adalah 8 jam. Yang C, armada ketiga, mengirimkan 7 ton barang ke kota X, 2 ton ke kota Y, dan 6 ton ke kota Z. Total waktu yang dibutuhkan oleh armada ketiga untuk mengirimkan barang adalah 11 jam. Tentukan berapa banyak barang dalam ton yang dikirimkan oleh masing-masing armada A, B, dan C ke kota X, Y, dan Z. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dari penyelesaian soal SPLTV di atas. Yang pertama menghitung determinan A, yang kedua cari matriks invers A, dan yang ketiga
Kalikan A dengan B untuk memperoleh nilai X, Y, dan Z. Jadi yang pertama yaitu mengetahui rumus determinan dan inverse. Rumus determinan matriks orbit 3 kali 3 yaitu determinan A sama dengan AEI ditambah BSC ditambah CDH dikurangi dengan CSC dikurangi ASA dan dikurangi PDI. Kemudian untuk rumus A inverse sama dengan 1 dikali A dikali ACI A. Yang selanjutnya adalah menentukan sistem persamaan linier dari soal SPLTV di atas. Yang pertama, 2x plus 3y plus 5z, yaitu dari armada A dengan waktu yang dibutuhkan 10. Yang kedua, 5x min y plus 4z sama dengan 8, yaitu armada B. Yang ketiga, 7x min 2y plus 6z, yaitu armada C, dan sama dengan 11. Matriks koefisien A dan matriks koefisien hasil B adalah yang A, 2, 3, 5, 5, min 1, 7, min 2, dan 6. Matriks hasil yang B, 10, 8, dan 9. Selanjutnya, untuk menentukan determinan matriks A, yaitu matriks A, 2, 3, 5, 2, 3, 5, min 1, 5, min 1, min 2, 6, 7, dan min 2. Determinan A sama dengan 2 dikali min 1 dikali 6, ditambah 3 dikali 4 dikali 7, ditambah 5 dikali 5 dikali min 2, dikurangi 7 kali min 1 dikali 5, kemudian dikurangi dengan min 2 dikali 4 dikali 2, dan dikurangi 6 dikali 5 kali 3. Dan hasilnya 22 dikurangi 34 sama dengan min 17. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari minor matriks A. Yang pertama, minor baris pertama kolom pertama sama dengan mutlak min 1, min 2, 4, dan 6. Itu dikalikan silang. Min 1 dikalikan 6 sama dengan min 6. Min 2 dikalikan 4 sama dengan min 8. Jadi min 6 dikurang min 8 itu sama dengan 2. Kemudian yang kedua itu minor baris pertama kolom kedua didapatkan mutlak 5, 7, 4, dan 6. Dikalikan silang juga dan mendapatkan hasil 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Kemudian minor baris pertama kolom ketiga sama dengan mutlak 5, 7, min 1, dan min 2 dikalikan silang dan mendapatkan hasil min 10 dikurangi min 7 sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya minor baris kedua kolom pertama dengan mutlak 3, min 2, 5, 6 dikalikan silang dan mendapatkan 18 dikurangi min 10 sama dengan 28. Kemudian minor baris kedua kolom kedua sama dengan mutlak 2, 7, 5, 6 sama dengan 12 dikurangi 35 sama dengan min 23. Kemudian minor baris kedua kolom ketiga sama dengan mutlak 2, 7, 3, min 2 dikalikan silang dan mendapatkan hasil min 4 dikurangi 21 sama dengan min 25. Kemudian minor baris ketiga kolom pertama sama dengan mutlak 3, min 1, 5, 4 dikalikan silang dan mendapatkan hasil 12 dikurangi min 5 sama dengan 17. Kemudian minor baris ketiga kolom kedua sama dengan mutlak 2, 5, 5, 4 dikalikan silang sama dengan 8 dikurang 25 sama dengan min 17. Kemudian minor baris ketiga kolom ketiga sama dengan mutlak 2, 5, 3, dan min 1 dikalikan silang dan mendapatkan hasil min 2 dikurangi 15 sama dengan min 17. Kemudian dituliskan minor faktor dengan ordo 3 kali 3 yaitu 2, 28, 17, 2, min 23, min 17, min 3, min 25, dan min 17. Kemudian kita mencari kofaktor dengan rumus C dikali N, CNM sama dengan min 1 pangkat N ditambah M dikali M NM, yaitu kofaktor baris pertama kolom pertama
sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali minor baris pertama kolom pertama sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian kofaktor baris pertama kolom kedua sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali minor baris pertama kolom kedua sama dengan min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Kemudian kofaktor baris pertama kolom ketiga sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 3 dikali minor baris pertama kolom ketiga sama dengan 1 dikali min 3 sama dengan min 3. Kemudian kofaktor baris kedua kolom pertama sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali minor baris kedua kolom pertama sama dengan min 1 dikali 28 sama dengan min 28. Kofaktor baris kedua kolom kedua sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 dikali minor baris kedua kolom kedua sama dengan 1 dikali min 23 sama dengan min 23. Kemudian kofaktor baris kedua kolom ketiga sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali minor baris kedua kolom ketiga sama dengan min 1 dikali min 25 sama dengan 25. Kemudian kofaktor baris ketiga kolom pertama sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 1 dikali minor baris ketiga kolom pertama sama dengan 1 dikali 17 sama dengan 17. Kemudian kofaktor baris ketiga kolom kedua sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali minor baris ketiga kolom kedua sama dengan min 1 dikali min 17 sama dengan 17. Dan yang terakhir, kofaktor baris ketiga kolom ketiga sama dengan min 1 di pangkat 3 tambah 3 dikali minor baris ketiga kolom ketiga sama dengan 1 dikali min 17 sama dengan 17. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi setelah mencari nilai dari kofaktor, kita mencari nilai dari adjoin A dengan menulis hasil dari kofaktor, yaitu 2, min 2, min 3, 2, min 28, min 23, 25, 17, 17, dan min 17. Lalu ditranspos menjadi dari horizontal menjadi vertikal atau bisa disebut baskom agar mudah mengingat, yaitu baris menjadi kolom, yaitu menjadi 2, min 2, min 3, min 28, min 23, 25, 17, 17, min 17. Lalu kita mencari A inverse dengan rumus 1/17 dikali hasil transpos tadi, yaitu menjadi min 0,117, 1,65, min 1, 0,117, 1,35, min 1, 0,18, min 1,47, dan 1. Lalu A inverse dikali dengan B, yaitu menghasilkan 1,03, 0,97, dan 1,04. Jadi armada pertama mengirimkan 1,03 ton barang ke kota X. Untuk armada kedua mengirimkan 0,97 ton barang ke kota Y. Dan armada ketiga mengirimkan 1,04 ton ke kota Z. Baik, itu sekian dari kami yang bisa kami paparkan. Hidup sepi tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.